pelajaran PPB pastry, pengolahan pastry bakery di kelas 12 yang saya buka. Sebelum masuk materi, gimana kabarnya anak-anak? Masih semangat ya? Masih dong. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi baru tentang bahan penutup kue kontinental. Ya, di sana terlihat ada dua kue, yang satu tar hias, yang satu roll cake hias. Ya, menurut kalian, apakah foto di situ menggugah selera? Pasti ya, ini kelihatan dari krim, isi, kemudian garnish. Tetapi kalau misalkan kuenya tanpa hiasan, itu kuenya terlihat biasa saja ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahan penutup kue atau lebih dikenal dengan topping ya. Menghias kue merupakan bagian yang menarik dalam pengolahan kue. Kenapa? Karena selain memperindah kue, selain mempercantik, menghias kue juga akan lebih menjadikan nilai jual kue tersebut tinggi. Menghias kue tidak mempunyai batas dalam mengaplikasikan segala macam bentuk seninya. Apapun bisa dijadikan untuk hiasan atau topping untuk kue ya. Di sini misalkan ini ada dua contoh gambar. Yang pertama ini penutup kue yang ditutup dengan fondan, dan yang kedua yaitu seher kue yang ditutup dengan coklat glaze. Pengertian bahan penutup kue. Topping atau bahan penutup adalah bahan yang digunakan untuk menutup kue. Macamnya itu ada bermacam-macam. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Fungsi bahan penutup kue. Yang pertama yaitu mempertahankan kesegaran kue. Kemudian memperindah penampilan, menambah rasa pada kue. Dekorasi kue atau hiasan kue, meningkatkan harga jual kue. Dari yang misalkan harga kue sebelum dihias, misalkan contohnya bisa 50.000, tetapi kalau misalkan kuenya sudah dihias itu bisa menjadi berlipat, bisa 100.000, bisa 150.000, bahkan bisa lebih dari 200.000. Kemudian memperbaiki bentuk kue yang kurang baik. Misalnya kalau misalkan kuenya benyok, tinggi sebelah, atau misalkan ada gosong sedikit, setelah ditutup itu nanti akan memperbaiki ya, jadi tidak kelihatan tinggi sebelah atau gosongnya. Bahan-bahan penutup kue. Yang pertama itu ada gula tepung, kemudian putih telur, dan coklat. Klasifikasi bahan penutup kue. Yang pertama itu ada icing. Icing terbagi menjadi dua, yaitu royal icing dan fondant. Kemudian yang kedua itu ada glazes. Ada contohnya ada water glazes, fruit glazes, dan coklat glazes. Yang ketiga itu ada gempis, kemudian ada marcipan, kemudian ada buttercream. Icing berfungsi sebagai bahan penutup kue, bahan pembuat kue, dan ornamen kue. Bahannya terbuat dari gula, tepung, dan air. Macam-macam icing. Yang pertama itu ada royal icing. Royal icing terbuat dari gula tepung, putih telur, cuka, atau lemon juice. Cara pembuatannya yaitu putih telur yang akan dipakai harus bersih, jangan sampai terdapat kuning telur di dalamnya, karena dalam kuning telur mengandung lemak yang dapat mengakibatkan putih telur itu tidak mengembang pada saat dikocok. Kemudian gunakanlah tempat yang terbuat dari gelas, porselen, atau tembaga. Jangan dipakai jangan yang dari bahan plastik ya. Ini adalah langkah-langkah pembuatan royal icing. Yang pertama, pisahkan kuning dan putih telur, kemudian siapkan gula halus, terakhir lemon juice atau cuka dikocok. Apabila menginginkan warna yang berbeda, kita bisa ditambah warna, kemudian diaplikasikan kepada kue tar, cookies, dan macam-macam lainnya. Di situ ada video tentang icing, kalian tinggal buka
Nah, sekarang kita masuk ke pondan. Pondan itu terbuat dari gula pasir, glukos atau corn soup, atau cream of tartar. Penggunaan pondan yaitu untuk membuat kue-kue kecil seperti permen atau isian, eh, atau untuk kue-kue besar. Pondan berbentuk padat keras. Sebelum dipakai harus direndam terlebih dahulu di dalam air, kemudian dipanaskan hingga cair dengan cara ditim. Tetapi untuk sekarang banyak sekali pondan instan, atau bisa kita buat dari gula halus ditambah dengan marshmallow. Ini adalah langkah-langkah pembuatan pondan. Ya, jadi untuk sekarang pondan itu tidak harus ditim, tetapi kita kalau misalkan pondannya dalam keadaan agak padat atau keras, kita tinggal menambahkan mentega putih. Kita uleni, nanti dia akan lembek, tidak akan lembek, jadi sesuai kita kalau misalnya menginginkan tekstur yang agak lembut, jadi penambahan mentega putihnya yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah glasis. Glasis berfungsi untuk mengkilapkan hasil olahan kue, mengkilapkan buah-buahan dan penutup kue. Bahannya ada gula, sirup, aroma, dan buah-buahan. Glaze terbuat dari campuran gula tepung halus dan air hangat secukupnya sampai terbentuk adonan yang cukup encer untuk dapat dituangkan ke atas kue seperti terlihat di gambar yang atas. Ini adalah water glaze, ya. Kemudian glaze bisa juga dibuat dari gula dan sirup gula yang diberi aroma buah-buahan. Nah, ini biasanya diaplikasikan kepada pembuatan donat. Macam-macam glaze. Yang pertama itu ada water glaze. Water glaze digunakan dalam keadaan masih hangat supaya mudah dituangkan di atas permukaan kue. Sirup dapat dibuat dengan mencampurkan 300 cc air dengan 500 gram gula pasir untuk mengurangi zat cair. Sirup dipanaskan tidak lebih dari 102 derajat Celcius. Sirup tersebut disebut stok sirup. Itu di bawahnya tinggal dibuka.
Kemudian yang kedua itu ada fruit glaze. Fruit glaze dapat dibuat dengan cara berikut ini. Yang pertama, panaskan stok sirup sampai mendidih, kecilkan api lalu masukkan buah-buahan sesuai selera. Rebus selama 10 menit sampai buah lunak. Angkat dari sirup, kemudian dinginkan sebelum buah-buahan dipakai pada hiasan kue. Selanjutnya, kentalkan sirup dengan merebusnya kembali. Untuk menambahkan warna dan aroma, tambahkan beberapa sendok selai aprikot atau selai yang sesuai dengan buah yang kita rebus. Misalkan kalau stroberi ya tambahkan selai stroberi. Kemudian kalau nanas tambahkan selai nanas. Kemudian teruskan merebus sambil diaduk-aduk selama 1 menit. Kemudian angkat dari api, biarkan dingin sampai hangat-hangat kuku, lalu saring dengan saringan nilon atau kawat halus ya, biar hasilnya tidak bergerendil. Yang ketiga itu adalah coklat glaze. Dapat dibuat dengan cara mencampurkan air, gula, dan coklat blok. Caranya adalah sebagai berikut. Cairkan coklat blok dengan cara ditim. Kemudian rebus gula dan air sampai 115 derajat Celcius, lalu dinginkan. Setelah itu masukkan ke dalam coklat cair. Ketika glaze mulai mengental dan masih hangat, tuangkan di atas permukaan kue. Setelah dingin, glaze akan mengeras dan memberikan hasil yang mengkilap pada kue. Di sini terlihat nanti ya, kalau misalkan glaze-nya sudah dingin, dia akan mengkilap, kilauannya terlihat. Selanjutnya ada gempis ya. Gempis disebut juga sebagai pastelage, dipakai untuk membuat hiasan atau model display berupa miniatur bunga, ornamen kue, pengantin, dan binatang. Bahan untuk membuat gempis adalah gelatin, putih telur, cuka, lem jus, dan tepung maizena. Ini langkah-langkah pembuatan gempis. Nah, diaduk seperti ini, kemudian nanti ada cetakan khusus. Ini ada beberapa juga alat khusus untuk membuat gempis sampai nanti hasilnya sama seperti pondan, cuma kalau gempis itu lebih lentur, lebih tipis. Kemudian ada marzipan. Marzipan merupakan pasta yang mempunyai aroma almond, disebut juga dengan almond paste. Bahan bakunya terbuat dari kacang almond yang dihaluskan, gula, dan bahan tambahan lainnya. Kegunaannya untuk membuat bermacam-macam bentuk seperti buah-buahan, sayuran, dan berbagai binatang ya, karakter binatang. Marzipan yang baik tidak boleh terlalu keras atau lembek, bersih dari partikel kecil sehingga bisa dibentuk setipis mungkin, seperti untuk membuat lembaran ros. Nah, ini ada gambar buah-buahan, kemudian ini ada gambar bayi, tapi ini sebetulnya terbuat dari marzipan ya. Kemudian ini ada bunga ros. Nah, sisa marzipan harus ditutup dengan plastik agar tidak mengeras. Jadi kalau misalkan didiamkan terbuka di ruang suhu ruang, dia nanti akan mengeras dan tidak bisa dilembekkan lagi seperti pondan. Kalau pondan setelah mengeras itu kan tadi bisa ditambah dengan margarin putih ya, mentega putih. Nah, kalau yang namanya marzipan itu tidak bisa. Kalau sudah mengeras ya sudah, dia tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini adalah cara membuat bentuk marzipan. Nanti kita belajar pada praktek. Insya Allah nanti kita prakteknya di Rapel bulan Januari, karena kita masih dalam masa pandemik ya. Jadi sabar, mohon bersabar, nanti kita prakteknya full di bulan Januari. Selanjutnya adalah buttercream. Buttercream adalah jenis krim yang bahan utamanya adalah mentega, atau lebih kita menggunakannya adalah shortening putih ya. Kita tidak menggunakan mentega, shortening atau margarin putih, dan gula yang dipakainya itu bisa gula halus, bisa juga gula cair ya, atau gula jelly. Bermacam-macam hiasan dapat dibuat dengan buttercream. Ini buttercream ini adalah bahan penutup yang sangat mudah sekali dibentuk. Jadi untuk para pemula atau ya seperti kalian yang masih belajar, buttercream ini sangat cocok sekali untuk diaplikasikan pada kue-kue ya. Jadi sebelum ke bahan-bahan yang lain, nanti kita praktek yang pertama itu menghias tar dengan menggunakan buttercream ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.